Baik, kita mulai proses isi angin ban baru. Posisi ban sudah aman. Pentil dicek, selang angin terpasang. Di tahap awal ini, keselamatan tetap nomor satu. Angin masuk pertama, suara angin, SSS. Angin mulai masuk perlahan, tekanan masih rendah. Kita biarkan karet ban menyesuaikan dulu. Kelihatan ban mulai hidup. Dinding ban mengembang rata. Ini tanda awal yang bagus. Pastikan ban baru belum ada yang miring. Dan posisi masih aman. Tekanan mendekati 130 psi. SSS stop SSS. Tekanan terus naik. Sekarang mendekati 130 psi. Di angka ini kita mulai ekstra hati-hati. Tekanan sudah tepat di 130 psi. Jarum stabil. Tidak ada kebocoran. Dan masih dalam kondisi aman. Angin kita tambah sedikit demi sedikit. Sekarang jarum naik ke 135 psi. Fokus tetap dijaga. Tekanan 138 psi. Lihat sudah duduk sempurna. Tidak ada bunyi aneh. Dan kita kunci di 140 psi. Tekanan sesuai standar kerja ban depan truk. Jarum berhenti. Posisi aman. Alhamdulillah. Proses isi angin ban baru dari 130 sampai 140 psi selesai dengan aman. Sekarang ban baru sudah siap dipegang. Selang angin sudah dicopot sementara. Kita pasang ban depan truk menggunakan turbo. Ban ini berat, jadi fokus harus penuh. Turbo bisa naik turun posisi dan membangun posisi pas. Pertama, pasang ban ke pelet truk. Posisi harus pas, jangan sampai miring. Karena kalau miring, mur gak bakal masuk sempurna. Sekarang kita mulai kencangkan mur satu persatu sampai selesai ke mur 12. Menggunakan manual tangan ini bikin tegang. Apalagi mur terakhir biasanya paling susah. Ban mulai menempel sempurna di pelet. Kalau diperhatikan, sedikit goyangan itu wajar. Tapi nggak boleh berlebihan. Kita buat bantu banget untuk hemat tenaga. Mur sudah masuk sebagian besar. Tinggal 2 atau 3 terakhir. Disinilah biasanya muncul momen lucu atau sedikit emosi. Mur keras kadang bikin rem bengkal kaget. Alhamdulillah. Ban depan sudah terpasang rapi. Mur tidak ada yang keras, posisi aman, tinggal menggunakan gan angin mur 1 sampai ke 12. Sekarang ban sudah terpasang di pelet depan truk. Tinggal kencangkan mur 1 sampai 12 menggunakan gan angin. Di tahap ini semua mata fokus ke mur, karena salah kencang bisa bahaya. Bunyi gan, det. Kita mulai dari mur pertama. Bunyi det. Menandakan mur mulai menempel kuat. Hati-hati. Jangan sampai gan terlepas. Lanjut ke mur kedua sampai kelima. Bunyi gan det. Ini menjadi ritme bengkal yang khas. Kalian bisa lihat, posisi tangan trail tetap stabil. Fokus total. Sekarang mur ke-6 sampai ke-8. Bunyi det. Semakin cepat, biasanya di sini mulai terasa tegang. Mur kadang keras dan butuh ekstra tenaga gan angin. Mur ke-9 dan ke-10. Bunyi det. Hasil bengkel tetap hati-hati. Semua mur harus rata, tidak boleh longgar. Mur ke-11 dan ke-12. Ini biasanya bagian paling tegang. Bunyi gan det. Mur terakhir kadang susah masuk. Trail harus ekstra fokus dan sedikit sabar. Masih bersama channel YouTube Tangan Sakti Bengkal. Matahari masih panas, keringat belum sempat kering. Tapi kerjaan belum benar-benar selesai. Di bengkel, ada satu aturan tidak tertulis. Kalau belum cek mur, berarti belum aman. Saya pegang kunci, berdiri di depan ban, sambil bilang, ini cuma cek sebentar. Padahal semua tahu, cek mur itu sering jadi sesi paling ribet. Dan paling lucu, mur pertama saya sentuh, bunyinya langsung tet. Aman, mur kedua juga sama, gak banyak drama. Mur ketiga malah kayak sudah siap pulang duluan. Dia gak minta diputar sama sekali. Saya senyum, nah gini dong, jangan bikin malu. Masuk mur keempat, ceritanya mulai beda. Begitu kunci diputar, masih jalan, teman di samping langsung nyeletuk. Katanya tadi udah kencang. Saya cuma ketawa sambil lanjut muter. Mur kelima lebih parah. Kayak mikir dulu sebelum mau kencang. Mur keenam malah kayak pura-pura tidur, disentuh baru bangun. Waktu mur ketujuh, capek mulai terasa, tapi lucunya, mur ini malah kayak ngajak ribut. Diputar sedikit, masih minta lagi. Mur ke-8 sok kuat, diam tapi pas dicek ulang. Masih longgar dikit. Mur ke-9 ini paling licin, dari jauh kelihatan aman, pas dicek ternyata masih bisa muter. Bengkal langsung rem ketawa. Mur ke-10 jadi bahan candaan, teman bilang, ini mur spesialis bikin orang balik lagi.
Saya putar sampai bunyinya benar-benar mantap. Baru lanjut ke mur 11 dan 12. Nah, ini biasanya bagian paling bikin deg-degan. Semua pada diam, nunggu bunyi terakhir. Satu putaran. Aman, satu lagi. Kencang, begitu mur terakhir selesai, rasanya bukan cuma lega, tapi puas. Semua mur sudah dicek, dikunci, dan gak ada yang ngambet. Saya turunin kunci sambil bilang, lebih baik capek dikit di bengkel, daripada capek mikir di jalan. Kerjaan benar-benar selesai. Masih bersama channel YouTube Tangan Sakti Bengkel Kerja Keras, penuh tawa, tapi tetap mengutamakan keselamatan. Panas yang masih terasa, tapi 8 ban baru di belakang akhirnya sudah terpasang semua. Dari jauh kelihatannya rapi, hitam bersih, berdiri gagah di bawah batu. Tapi di bengkel, semua tahu. Kalau kelihatan rapi, belum tentu sudah aman. Saya berdiri sebentar, gelap keringat, lalu bilang, jangan senang dulu. Teman-teman langsung paham, pekerjaan belum benar-benar selesai. Satu persatu mur dicek lagi, bunyi kunci terdengar pelan tapi tegas. Mur pertama aman, mur kedua aman. Mur ketiga mulai bikin senyum, karena masih minta dikencangkan sedikit. Ada yang nyeletuk, ban baru tapi mur lama, memang suka pura-pura. Semua ketawa, tapi tangan tetap jalan. Masuk ban keempat dan kelima, suasana mulai serius. Gak ada banyak bicara. Fokus ke posisi, ke bunyi kunci, kerasa di tangan. Salah sedikit, risikonya bukan main, tapi di salah fokus itu, selalu ada saja yang bikin suasana cair. Ada teman yang salah ambil kunci, langsung dibilang, itu buat kopi, bukan buat mur. Capek langsung ketawa. Ban ke-6 dan ke-7 mulai diuji lagi. Sudah 8 ban terpasang, badan sudah lelah, tapi konsentrasi tidak boleh turun. Mur dicek ulang, satu putaran terakhir, bunyi tek itu jadi penenang. Artinya, kencang dan aman. Sampai ban ke-8, semua mendadak diam. Ini ban terakhir di belakang. Semua mata ke satu titik, kunci diputar perlahan, berhenti, dicek ulang. Aman. Ada senyum kecil, tapi belum ada yang berani bilang selesai. Baru setelah semua mur dipastikan terkunci, saya bilang, belakang selesai. Suasana langsung berubah. Ada yang duduk, ada yang tarik napas panjang, ada juga yang langsung bercanda, sekarang tinggal depan. Atau kopi dulu. 8 ban belakang sudah terpasang rapi dan aman. Tapi di bengkel, selesai satu bagian bukan berarti akhir cerita. Masih ada langkah berikutnya yang menunggu. Masih bersama channel YouTube Tangan Sakti Bengkel. Kerja serius, tawa sederhana, dan selalu ada kelanjutan yang bikin penasaran. Ban belakang sudah rapi, tapi kerjaan belum benar-benar selesai. Semua tahu, ban depan itu beda cerita. Kelihatannya cuma 2, tapi tanggung jawabnya lebih besar. Setir, arah, dan keselamatan semua bergantung di sini. Truk sedikit dinaikkan, posisi disesuaikan. Wajah yang tadi santai sekarang mulai serius. Saya bilang pelannya, yang ini jangan asal. Depan itu penentu. Ban depan sudah dilepas, tapi satu hal belum selesai, buang angin ban lama. Kelihatannya gampang, tapi di bengkel, momen ini sering jadi hiburan gratis. Begitu pentil dibuka, suara angin langsung keluar kencang. Pesas-sas-sas-sas. Semua refleks mundur setengah langkah. Ada yang langsung ketawa, ada juga yang nutup telinga sambil bilang, ini bukan ban, ini balon raksasa. Angin keluar terus, gak habis-habis. Saya lihat teman, dia malah jongkok sambil perhatian. Seolah-olah nunggu, siapa yang capek duluan, ban atau kita? Ini ban kayak lagi curhat, katanya. Suara angin makin panjang, tawa makin pecah. Ada satu momen lucu, pas ada yang sok dekat, baru jongkok. Anginnya masih kencang, langsung lompat lagi. Ya, sabar dulu, dia belum siap, katanya sambil ketawa. Waktu sudah hampir 2 menit, anginnya mulai pelan. Tapi belum juga habis. Ada yang nyeletuk, ini anginnya disimpan dari tahun lalu kali. Semua ngakak, capek langsung terasa ringan. Begitu ban mulai kempis, ada yang iseng duduk di pinggirnya, pura-pura capek, ban mendesah pelan. Kayak ikut lelah juga. Tenang, kamu pensiun hari ini, celetuk seseorang. Akhirnya angin benar-benar habis. Ban lama depan sudah kempis total. Kami berdiri, senyum-senyum sambil bilang, yang berat sudah lewat, yang lucu sudah selesai. Masih bersama channel YouTube Tangan Sakti Bengkel. Di sela kerja keras, tawa kecil tetap bikin hari lebih ringan. Buka ban lama pakai mesin dan pasangnya. Masih bersama channel YouTube Tangan Sakti Bengkel. Ban baru sudah terpasang rapi di pelat.
Sekarang masuk ke tahap yang tidak boleh bercanda. Isi angin sampai 140 PSI. Di bengkel, angka ini bukan main-main. Semua fokus, semua waspada. Selang angin dipasang perlahan ke penten. Posisi dicek lagi, jarak diatur. Gak ada yang berdiri terlalu dekat. Saya bilang singkat. Perhatiin tekanan. Kompresor dinyalakan. Suara mesin mulai mengisi ruang bengkel. Angin masuk pelan tapi pasti. Jarum di meteran bergerak naik. 60-80. 100 PSI. Semua mata ke satu titik. Tidak ada tawa. Tidak ada candain. Hanya suara angin dan mesin. Tangan tetap di posisi aman. Ban mulai mengembang penuh. Duduk sempurna di valve. Kalau ada suara aneh sedikit saja, proses langsung dihentikan. Masuk di 120 PSI, ritme diperlambat. Ini bagian paling rawan. Jarum naik sedikit demi sedikit. Saya angkat tangan, kasih tanda keteman. Pelan. Masuk di 120 PSI, ritme diperlambat. Ini bagian paling rawan. Jarum naik sedikit demi sedikit. Saya angkat tangan, kasih tanda keteman. Pelan. 130 PSI. Semua berdiri lebih jauh. Napas ditahan. 140 PSI. Angin dihentikan. Saya cek ulang meteran. Jarumnya pas diangkat. Selang dilepas pelan, tanpa hentakan. Ban berdiri kokoh, tidak ada gerakan mencurigakan, tidak ada suara aneh. Satu ban selesai. Proses yang sama diulang sampai semuanya terisi sempurna. 8 menit terasa cepat, tapi tegangnya terasa panjang. Setelah semua ban mencapai 140 PSI, barulah kami sedikit lega. Bukan karena capeknya, tapi karena semuanya aman. Masih bersama channel YouTube Tangan Sakti Bengkel. Di bengkel, keselamatan selalu lebih penting daripada cepat. Ban sudah di posisi depan, tapi kerjaan belum selesai. Bagian ini kelihatannya cepat, padahal butuh rasa dan ketepatan. Ban diangkat pakai tombol, lalu digeser pelan ke kiri dan ke kanan buat nyari posisi lubang mur yang pas. Tombol mulai mengangkat, ban naik sedikit demi sedikit. Tangan pegang sisi ban, mata fokus ke lubang mur. Satu orang kasih aba-aba, kiri dikit. Stop, kanan dikit nah. Ban digeser perlahan, beratnya terasa, tapi nggak boleh kasar. Kalau terlalu cepat, lubang bisa lewat. Kalau terlalu pelan, tenaga habis. Semua harus patuh, lubang pertama akhirnya ketemu. Mur dimasukkan pakai tangan. Begitu satu mur masuk, posisi langsung lebih aman, ban nggak goyang lagi. Mur kedua dan ketiga menyusul. Ritme mulai enak. Telbor diturunkan pelan, ban sekarang sudah duduk di tempatnya. Sisa mur tinggal dimasukkan satu persatu. Dari luar kelihatannya gampang, tapi 3 menit ini sering jadi penentu. Kalau posisi salah, bisa ulang dari awal. Kalau posisi pas, kerjaan lanjut dengan tenang. Ban sudah tepat di posisinya. Sekarang masuk ke tahap yang kelihatannya sepele, tapi wajib dilakukan. Pasang mur pakai tangan. Di bengkel, ini aturan dasar. Kalau mur gak mau masuk pakai tangan, berarti ada yang belum beres. Satu persatu mur diambil, dipasang pelan, diputar dengan jari. Mur pertama masuk lancar, mur kedua menyusul. Rasanya di tangan jari penanda, apakah ulir sudah benar atau belum. Kadang ada mur yang berat di awal, bukan dipaksa, tapi dilepas lagi, dicoba ulang. Jangan lawan ulir, itu kalimat yang sering terdengar. Lebih baik ulang sedikit daripada rusak semua. 3 menit ini penuh konsentrasi, gak ada suara keras, gak ada alat berat. Hanya bunyi mur diputar dengan tangan. Begitu semua mur sudah menggigit dan duduk rapi, barulah aman lanjut ke tahap berikutnya. Dengan mur terpasang pakai tangan, posisi ban sudah terkunci sementara. Tidak miring, tidak goyang. Ini tanda bahwa pemasangan sudah di jalur yang benar. Mur 1-12 6 menit bintang-bintang. Masih bersama channel YouTube Tangan Sakti Bengkel. Semua mur sudah terpasang pakai tangan. Sekarang masuk ke tahap yang mulai terdengar keras dan anyar. Walaupun pakai alat, urutan, dan cara tetap harus benar. Tidak boleh asal tekan. Dan angin dipasang ke mur pertama, det. Bunyi khas langsung memenuhi bengkel. Mur pertama dikencangkan secukupnya, belum maksimal. Lanjut ke mur kedua, ketiga, sampai ke 6. Polanya menyilang, supaya tekanan merata. Mur ke-7 sampai ke-10 mulai terasa lebih berat dan sudah duduk sempurna di valve. Setiap tekanan dan angin dikontrol. Terlalu keras bisa berbahaya, terlalu pelan juga tidak aman. Masuk mur ke-11 dan ke-12. Di sini biasanya paling terasa dan angin ditekan sebentar,
lalu dilepas, dicek ulang dengan rasa di tangan, tidak ada yang mau ambil risiko. Dalam 6 menit, semua mur sudah dikencangkan satu persatu, bunyi gan angin berhenti, suasana bengkal kembali tenang. Ban sekarang terkunci kuat, siap lanjut ke pengecekan akhir. Akhirnya, 10 ban belakang dan depan sudah terpasang, mur kencang, tekanan pas, truk aman. Tapi capeknya masih terasa di punggung. Ada yang duduk, ada yang tarik napas panjang, ada juga yang langsung bilang, kita minum dulu baru lanjut. Semua ketawa, ban besar itu memang berat, tapi tawa ringan bikin semua lega. Tahu nggak, ada mur yang suka pura-pura longgar. Ditungguin 1 menit, masih muter. Seketika semua teriak, mur nakal. Knobor dan gan angin jadi alat musik di bengkel. Det det det. Semuanya ikut irama. Teman-teman saling lempar komentar receh, tapi tetap hati-hati biar aman. Matahari masih panas, tapi kerjaan sudah selesai. Tapi di bengkel, selesai satu bagian bukan berarti berhenti. Masih ada langkah berikutnya. Dan itu bikin penasaran. Ada yang nanya, ban depan aman, belakang aman, truk jalan gaya? Itu baru awal. Tunggu video berikutnya, katanya bakal ada kejutan. Di bengkel, candaan itu wajib. Ada yang sengaja pura-pura salah ambil mur. Ada yang bilang, hati-hati, nanti ban momang. Kita semua ngakak, tapi tetap fokus. Capek hilang seketika, tapi tetap ada rasa lega. Kalau di luar bengkel ada yang lihat, pasti mikir, ini kerjaan serius apa stand-up komedi? Nah, 10 dan sudah selesai, tapi jangan senang dulu, masih ada beberapa kejutan di truk ini yang belum kami bongkar. Apakah semuanya aman di perjalanan? Apakah ada ban cadangan yang mau dicoba? Dan ada alat baru yang siap diuji di video berikutnya. Kalau kalian penasaran, jangan lupa like, komentar, dan subscribe ya. Masih bersama Tangan Sakti Bengkel, di mana kerja keras, tawa, dan kejutan selalu ada.